Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan kami dan pengharapan kami ketika kami mempercayai Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Biarlah kami boleh hidup hanya bagi Tuhan, dan biarlah kami tidak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan yang sempurna itu. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini, yang di rumah kami masing-masing, yang mendengarkan kebaktian, beribadah bersama di rumah masing-masing. Tuhan boleh menolong kami, berbicara kepada kami, menggerakkan hati kami, menyentuh hati kami, membakar hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini worship a way of life, dan berbicara tentang spiral. Jadi ada spiral worship. Saya akan mengajak kita membaca Alkitab 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Teman-teman, saudara-saudara, saya tidak akan mengeksposisi bagian ini. Mengapa? Karena saya mengajak kita hari ini tidak berbicara, saya tidak berbicara tentang eksposisi bagian ayat tertentu, tapi saya mengajak kita mengilik ulang kembali di dalam tradisi penyembahan early Christian, ancient Christian. Bagaimana mereka menyembah Tuhan, apa yang menjadi perbedaan jemaat Kristen kuno ketika menyembah Tuhan. Dan saya berharap ini bisa menjadi kekuatan dan semangat buat kita ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita melayani, ketika kita berkomunitas, ketika kita bergereja. Saudara-saudara, semoga ini menjadi kekuatan kita. Dan kita lihat ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, adalah ayat yang berbicara tentang perjamuan kudus. Minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama dengan pendeta Timotius Fu. Dan itu adalah memang yang Tuhan Yesus perintahkan, yang harus sesering mungkin gereja melakukannya. Dan ternyata jemaat mula-mula melakukan perjamuan kudus ini. Tetapi ada satu bagian yang penting yang tadi saya bacakan. Karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Teman-teman, sebelum kita berbicara tentang ancient Christian worship, beberapa waktu ini ketika di dalam kelompok kecil Sing, kita banyak berbicara tentang cinta dan tentang hati. Dan saya memang secara khusus mengambil bahan dari sebuah buku di dalam tradisi itu yang berbicara tentang worship, tentang kingdom. Dan saya mengutip seorang penulis yang bernama James K. Smith, yang dia mengkritik, saudara-saudara, mengkritik bahwa kekristenan selama ini memiliki pandangan doktrin antropologi, doktrin manusia yang tidak tepat. Mengapa? Karena di dalam antropologi Kristen, mereka terkadang kita terlalu menekankan manusia itu punya knowledge, punya akal budi, punya kecerdasan, punya rasio. Dan ini dianggap satu-satunya ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia punya akal budi, binatang enggak. Apalagi tumbuhan. Manusia punya reason, maka itu manusia adalah makhluk mulia. Dan ini sebetulnya terpengaruh pandangan filsafat Yunani yang menekankan rasio tinggi atas tubuh. Tetapi kekristenan juga mulai sadar, maka di dalam gerakan-gerakan kekristenan mulai ada gerakan, bukan reason lagi, tetapi yang penting adalah apa? Yang penting adalah belief, faith,
iman. Mengapa? Karena reason itu dianggap di dalam budaya modern sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang mulia. Maka ada kekristenan, kita sebagai orang Kristen, kekristenan modern mengatakan tidak, iman. Karena ada yang melampaui rasio. Maka iman itu yang menjadi bagian yang terpenting di dalam orang percaya, faith. Dan di dalam budaya modern ditempurkan antara faith and reason, science and religion, ya. Yang satu dianggap objektif, yang satu dianggap subjektif. Reason ditaruh lebih tinggi daripada faith, ya. Science lebih tinggi daripada religion. Tetapi ada muncul kebalikan yang kekristenan menekankan faith dulu baru reason. Ada iman baru ada rasional, teman-teman. Tapi saya sangat mengaminkan James K. Smith yang mengatakan apa? Ini antropologi yang salah di dalam kekristenan. Mengapa? Karena sebetulnya kekristenan yang menjadi ciri manusia adalah love, cinta. Cinta yang menjadi manusia berbeda. Yang membuat manusia image of God adalah love. Ya. Ini sesuatu yang penting bagi saya dan itu adalah buku yang kita pakai untuk fellowship kita, untuk persekutuan kita. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang terpenting. Dan celakanya kita selama ini mungkin membangun worship kita, membangun spiritualitas kita berlandaskan pengetahuan kita. Kita belajar firman Tuhan, kita baca pagi, kita baca sore, kita ikut Bible study. Itu sesuatu yang baik, saudara-saudara. Itu sesuatu yang baik. Tetapi kita lupa berbicara tentang hati, tentang cinta. Dan dunia menurut Smith lebih ngerti ini. Dunia tahu yang bisa menggerakkan manusia bukan otaknya, bukan reasonnya, bukan kepercayaannya, tetapi hatinya, tetapi cintanya. Dan bagaimana dunia memikirkan dia bisa mengambil hati kita untuk kita mencintai sesuatu sehingga kita rela mati demi yang kita cintai. Itulah yang diambil dunia. Kata Smith, dunia lebih ngerti. Dunia lebih ngerti, lebih benar daripada orang Kristen mengerti konsep antropologi, doktrin manusia. Maka itu dunia bergerak. Dan Smith mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Di dalam hati manusia itu ada love pump, ada pompa cinta. Yang ketika manusia jatuh dalam dosa, pompa cinta itu nggak hilang. Pam itu masih ada dan cinta itu tetap ada. Tetapi yang salah adalah apa? Dunia tahu bahwa kita punya pompa cinta yang begitu besar, yang tidak ada habisnya. Dan dunia mengarahkan, misdirecting, mengarahkan ke tempat yang salah. Mungkin sepertinya benar, tapi sebetulnya ada sesuatu masalah di sana. Kan kamu pengen papamu bahagia, keluarga kamu bahagia. Kamu pengen membahagiakan anakmu. Kamu harus membahagiakan dirimu. Kamu membahagiakan pasanganmu. Itu sesuatu yang betul, saudara-saudara. Tetapi celakanya tidak lengkap. Tidak lengkap. Dan kebenaran Alkitab juga mengatakan kita harus mengasihi diri kita, mencintai sesama kita, orang tua kita, pasangan kita, istri anak kita. Kita harus mencintai itu. Tetapi ada something yang salah. Something yang tidak lengkap. Karena ada Tuhan yang kita lupakan. Ada Tuhan yang kita lupakan. Sehingga ketika kita bergereja, kita masih pakai cara paradigma itu. Mencintai keluargaku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan aku pengen jadi yang lebih baik, Tuhan aku pengen membanggakan orang tuaku, Tuhan aku pengen membanggakan anakku, Tuhan aku pengen jadi orang tua yang baik. Tetapi Tuhan akhirnya hanya menjadi sebuah alat. Untuk apa? Untuk kita bisa mencintai, untuk love pump kita itu bisa dipuaskan. Tetapi sebetulnya itu tipis banget, misdirecting. Saudara-saudara, dan ketika kita berbicara tentang cinta, Smith mengatakan, to be human is to love. And what we love that defines who we are. Apa yang menjadi orientasi cinta kita? Ya. Apa yang kita cintai? Apa yang kita kejar?
Di dalam hidup kita sampai kita rela korbankan banyak hal. Kita rela keluarkan kocek kita, uang kita. Kita rela korbankan waktu kita. Kita rela korbankan kekuatan kita. Kita rela korbankan bahkan kesehatan kita. Dan itulah menentukan siapa kita. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita berbicara tentang worship. Dan worship di dalam bahasa aslinya itu adalah proskuneo. Di dalam bahasa Yunani worship adalah proskuneo. Saudara, kalau bila proskuneo itu berbicara sebuah ekspresi tubuh yang mukanya itu sampai di lantai. Ya, worship itu berbicara wajah kita itu bersujud, ya, mungkin tiarap itu sampai di lantai, sampai mencium lantai. Itu sebagai sebuah penghormatan, keseluruhan diri kita. Bahkan bukan itu, di dalam Alkitab juga ada community. Jadi worship bukan berbicara tentang aku aja, tetapi ada community yang sama-sama menaruh wajahnya di lantai sebagai sebuah bentuk penghormatan yang tertinggi, ya, dan sering dilakukan bagi Tuhan. Dan ternyata worship itu bukan cuma fisik aja, tetapi worship oleh seorang teolog dikatakan sebagai a Christian way of life. Jadi itu berbicara tentang lifestyle, tentang cara hidup, philosophy of life. Karena di dalam buku filosofi dijelaskan bahwa Christianity itu filosofi. Dan filosofi di dalam ancient filosofi itu bukan cuma berpikir, tetapi filosofi berbicara way of life. Jalan yang kita pilih, yang kita berkomitmen untuk menghidupi jalan itu sampai akhir hidup kita. Itu seperti ketika Anda belajar di dalam sebuah tradisi kungfu, satu perguruan. Ketika Anda jadi murid dan Anda mendedikasikan sampai mati, Anda akan mengikut guru Anda dan akan mengembangkan perguruan itu. Dan akan Anda berjanji akan menjadi pesilat yang bagus, yang baik, yang berguna untuk kebaikan humanity. Jadi Christianity adalah way of life, dan worship adalah way of life. Dan sebetulnya di dalam worship ada satu jantung yang penting. Isi jantung hati dari worship menurut N.T. Wright, seorang sarjana Perjanjian Baru, adalah the heart that loves God, the triune creator. Jadi bagaimana hati untuk mencintai Tuhan sebagai Allah Tritunggal, saudara-saudara. Ini adalah inti dari worship. Dan kita akan belajar bagaimana orang-orang Kristen kuno memaknai worship, saudara-saudara. Di bagian yang tadi kita sudah membaca ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu ada satu pribadi yang dirayakan. Ketika kita makan roti, ada tubuh yang dipecah-pecahkan untuk mengingat Kristus. Saudara, ada yang berbeda orang Yahudi dengan orang Kristen. Mengapa? Kalau menurut seorang ahli sejarawan Perjanjian Baru, early Christian yang bernama Hurtado, ya, ada dua hal penting di dalam kekristenan kuno tentang worship, yaitu dia menyembah Kristus. Ini berbeda dengan Yahudi. Orang Kristen tetap mau menyembah bersama dengan orang Yahudi, mau beribadah di sinagog, mereka mau worship. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena di dalam penyembahan terhadap Yahweh ada satu figur yang bernama Yesus Kristus yang dirayakan. Banyak ahli mengatakan Kristen ini sinkretis. Mengapa? Sebetulnya Kristus itu kan manusia dijadiin Tuhan. Kristus itu dijadiin Tuhan. Jadi sebetulnya Kristus itu manusia. Karena Kristen terpengaruh budaya Yunani. Budaya Yunani itu kan suka mendewakan pahlawan-pahlawan. Hercules jadi dewa, ini jadi dewa, pahlawan ini dianggap anak dewa. Makanya kekristenan itu terpengaruh budaya Yunani dengan menyatakan bahwa Yesus itu sebetulnya manusia yang dijadikan Tuhan. Maka ada kalanya Yesus tidak manusia tapi dijadikan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ada seorang sejarawan yang bernama Pliny, dia mengatakan apa? Ternyata dia melihat
Jauh sebelum kekristenan itu terpengaruh budaya Yunani, kekristenan itu sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi menjadi ciri worship, Christian worship itu adalah Trinitarian worship. Jadi kita menyembah Allah Tritunggal. Dan di dalam Allah Tritunggal berbeda Yahudi yang hanya menyembah Yahweh, kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh. Maka di akhir ibadah Kristen ada Bapa, Putra, Roh. Diawali dengan Bapa, Putra, Roh. Karena ini Trinitarian worship. Kita punya monoteis, konsep monoteis yang berbeda dari monoteis Yahudi. Karena ada figur Yesus. Maka itu orang-orang Kristen di gereja mula-mula, mereka tidak mau menyembah dewa-dewa lain. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk Kristus. Tetapi mereka masih mau menyembah bersama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menyembah Yahweh. Cuma mereka belum mengenal Kristus. Jadi ada Trinitarian worship. Dan untuk penyembahan ini saudara-saudara, mereka harus rugi. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menjadi masyarakat yang bisa bergaul. Maksudnya mereka diterima dengan baik. Karena mereka dicurigai. Mereka dicurigai, mereka nggak punya power, mereka nggak punya kekuasaan. Maka dikatakan apa? Di dalam ibadah Kristen tidak ada tempat kudus. Nggak ada gedung ibadah yang kudus. Nggak ada, maaf, pada zaman itu nggak ada foto atau gambar Yesus yang ditaruh dan dihormati. Nggak ada ritual pengorbanan. Jadi ciri ibadah Kristen itu sangat sederhana. Nggak ada bangunan yang megah, tetapi orang-orang yang berkumpul percaya Yesus itu sebagai Tuhan, dan mereka menyembah Allah Tritunggal. Dan untuk menyembah itu mereka rela hidupnya lebih susah. Jadi kekristenan tidak bicara tentang kenyamanan. Walaupun Tuhan memberikan kenyamanan, tapi itu bukan menjadi tujuan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan gak boleh nyaman. Tuhan mengatakan dia memberikan kenyamanan, dia memberikan berkat buat kita, tetapi itu hanya bonus. Karena ada tujuan yang berbeda. Ketika kita menyembah Tuhan sampai seperti orang-orang pada zaman itu, hidup kita mungkin jadi lebih tidak enak. Ada banyak hal yang lebih sulit. Kita gak cuma mikirin diri kita. Kita gak cuma mikirin orang lain, kita juga mikirin ada satu pribadi, Yesus Kristus yang kita sembah. Saudara-saudara, kita menjadi unimpressive. Kekristenan tidak menjadi sesuatu yang sangat kuat, sangat hebat, sangat megah, sangat terkenal. Justru pada zaman itu worship itu kamu siap ditinggalin keluargamu, kamu siap dibuang dari komunitas, kamu siap dibunuh. Dan itu adalah ancient Christian worship, saudara-saudara. Bagaimana worship kita hari-hari ini? Ketika kita mengaku sebagai orang percaya, apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan ketika kita mengaku kita mengikut Yesus yang mati buat kita? Apa yang sudah kita korbankan? Waktu kita, kepandaian kita, kekuatan kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Karena orang yang mengenal Yesus, dia rela menderita, rela susah. Bukan cari-cari susah, beda saudara-saudara. Bukan cari-cari susah, tetapi karena penyembahanmu, karena orientasi hidupmu yang berubah, karena kamu sudah percaya Yesus. Sekalipun hal itu susah, sekalipun penuh dengan air mata, sekalipun penuh dengan tangisan, kamu tetap menapaki jalan itu. Karena Christianity as a way of life. Saudara-saudara, kita susah untuk apa? Kita rela berjam-jam menghabiskan waktu kita untuk bekerja. Itu baik, karena Tuhan juga mau dimuliakan di pekerjaan kita. Tapi apakah kita mau memuliakan Dia di dalam pekerjaan kita? Itu baik ketika kita bekerja berjam-jam untuk apa? Untuk aku bisa cukup. Karena ketika aku punya tubuh sehat diberkati Tuhan, aku bisa melayani dengan baik. Ketika aku tidak banyak hutang, aku bisa melayani dengan baik. Ketika aku tidak merepotkan orang, aku bisa melayani dengan baik. Tetapi apakah kamu memikirkan pelayanan, melayani orang lain dan melayani Tuhan? Melayani diri baik, mengasihi diri baik. Karena Tuhan juga mau kita mengasihi diri.
Tapi dunia menyesatkan kita dengan memfokuskan satu aja, ya diri. Kalau orang lain diri hilang. Kalau diri sama orang lain, Tuhan hilang. Kalau Tuhan, diri sama orang lain hilang. Tidak ada satu holistic worldview di sana, teman-teman. Jadi ini sesuatu yang penting. Christianity, ancient Christian worship adalah Trinitarian worship. Dan karena menyembah Allah Tritunggal, hidup mereka jadi lebih susah. Bukan cari-cari susah. Ya, ada sukacita nggak? Ada sukacita. Karena mereka ketika susah, mereka lihat banyak orang susah. Tapi mereka lihat banyak orang susah yang sama-sama susah, rela jual rumahnya untuk dibagiin sama orang lain. Orang-orang kaya. Orang kaya bukan orang yang punya banyak uang. Orang kaya adalah yang sekalipun dia nggak punya banyak uang, dia bisa berbagi dengan orang lain. Orang yang punya uang banyak, ketika dia banyak uang dan dia tidak bisa berbagi, dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Dan kekristenan awal adalah orang-orang kaya, karena di dalam kemiskinannya setiap orang rela berbagi. Apakah nilai-nilai itu ada di dunia? Ketika saya khotbah di atas, saya mengatakan penderitaan, kita semua menderita. Penderitaan yang membuat kekristenan berbeda apa? Penderitaan karena walaupun aku masih menderita, aku harus memikirkan bagaimana aku menolong saudaraku. Itulah penderitaan Kristen. Penderitaan karena mengasihi, bukan karena penderitaan kehilangan pekerjaan, karena pandemik. Semua orang menderita, tapi kita punya penderitaan yang berbeda. Di tengah pandemik, di tengah penderitaan, bagaimana aku bisa menjadi berkat buat orang-orang yang sama-sama menderita. Itulah kekristenan, saudara-saudara. Yang kedua, ada intimate worship. Saudara-saudara, ada intimate worship, yaitu apa? Ketika mereka berkumpul, mereka tidak punya bangunan yang besar. Mereka tidak punya bangunan yang besar. Mereka cuma berkumpul di rumah. Di rumah itu kadang-kadang rumah kecil cuma bisa 8-9 orang. Rumah yang agak gede, maka ada orang-orang Kristen yang cukup diberkati, itu punya rumah agak gede. Kalau rumah Romawi itu bisa 40, maksimal 50, saudara-saudara. Jadi ada intimasi. Ada intimasi, dan di situ mereka saling berbagi makanan. Mereka makan bareng, mereka perjamuan kudus. Ada social intimacy, ada strong solidarity. Jadi ada intimacy dan ada solidaritas yang besar, saudara-saudara. Ya, jadi kalau gereja nggak ada intimacy, kita cuma datang aja, habis datang pulang, kita nggak ada deket sama seorang pun yang kita bisa berbagi meja makan kita. Kita bisa duduk bareng, kita bisa ngobrol sampai lupa waktu. Kita bisa menatap wajah sesama kita dengan perasaan penuh dengan cinta. Itu bukan kekristenan, karena ancient Christian worship ada intimacy. Banyak jemaat yang dibuang dari rumahnya, nggak punya rumah. Karena mereka memilih percaya Yesus, tetapi ketika mereka datang di rumah umat Tuhan, mereka diterima, ada hospitality di sana, mereka disayangi. Saudara, hari-hari ini banyak orang gak punya rumah. Rumahnya bukan rumah. Dan bagaimana gereja kita, ketika kita menyembah Tuhan, ada orang-orang yang gak punya rumah itu, ketemu keluarga, family of God. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, dan bagaimana mereka disembuhkan di sana, saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang indah, ada holy kiss. Jangan khawatir, kita tidak akan mempraktekkan, saudara-saudara. Itu banyak ayatnya. Itu holy kiss pada zaman itu, saudara-saudara. Itu ciuman bibir. Dan gak cuma cowok sama cowok. Saya juga gak mungkin dengan hari ini gitu ya. Saya ketemu Harvey, waduh gak mungkin, saudara-saudara. Tapi pada waktu itu cowok sama cewek itu ciuman bibir, saudara-saudara. Karena pada culture pada waktu itu keluarga itu bisa. Dan ternyata ketika ada orang asing masuk, dia diterima dengan keluarga. Dia mendapatkan intimasi yang sama ketika kau memberikan kepada keluargamu. Tapi hari ini tidak mungkin dilakukan karena gereja juga berubah. Akhirnya holy kiss itu dibatasi. Nggak boleh cewek sama cowok, cowok-cowok, cewek-cewek. Lama-lama juga dikasih batasan. Nggak boleh 2 kali,
dan bibirnya nggak boleh terbuka. Ada saudara-saudara di dalam sejarah, ya. Karena kekristenan juga sempat dituduh sebagai agama yang tidak bermoral pada masa itu, ya. Tetapi poinnya apa? Intimasi keluarga akhirnya diberikan kepada orang-orang yang bukan keluarga, karena mereka adalah keluarga di dalam Kristen. Jadi ketika Anda dekat, ketika Anda bisa saling bercerita, yang di rumah kamu gak bisa bercerita sama temanmu, saya bersyukur. Dan saya dorong setiap komunitas kecil, setiap orang bisa terbuka termasuk di dalam kehancuran-kehancurannya. Dan kita sebagai orang yang menyembah Tuhan, komunitas yang menyembah Tuhan, kita harus siap sedia menerima orang-orang yang terhilang. Saudara-saudara, saya bertemu dengan seorang anak yang tidak punya teman. Karena dia masih merokok. Karena dia merasa malu, memalukan keluarga. Karena dia merokok, dia memilih daripada aku memalukan keluarga, lebih baik aku memilih tidak memiliki teman. Jadi dia hidup dengan sendirian dan tidak punya teman. Tapi suatu hari ketika saya berjumpa dengan dia jujur sama saya, Pak, saya masih belum bisa lepas dari rokok. Dan saya mengatakan, it's okay. Dan ketika saya ngobrol, badannya geter, Pak, saya harus merokok. Oke. Dan ketika itu saya bilang, udah, kamu kelar dulu, saya duduk, saya tunggu kamu. Dan dia rokok, sambil kita ngomong jarak jauh. Sorry ya, saya gak bisa deket-deket, saya harus menjaga tubuh saya buat anak saya, tapi it's okay, kamu ngerokok di sana. Terus dia datang, setelah itu kita duduk di kafe, dia tanya, kok Pak Johan gak apa-apa mau menerima saya? Karena saya sendiri gak bisa terima diri saya. Saya cuma bilang, kita semua punya masalah. Kita semua punya keburukan. Kamu ngerokok, kamu ngakitin diri kamu. Tapi di gereja, banyak dari aku juga sering kali jahat sama orang lain. Aku sering kali tidak peduli sama orang lain. Kadang-kadang di gereja juga ada orang-orang yang nyakitin orang lain dengan kata-katanya. Itu lebih menyakitkan daripada asap rokokmu. Di situ dia mulai belajar. Ternyata ada orang yang bisa menerima aku, walaupun aku belum sempurna. Dan saya juga mengatakan, kamu juga menerima saya karena saya juga belum sempurna. Jadi bagaimana worship itu bisa disediakan buat orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima dirinya. Dan kita bisa membuka tangan kita untuk orang-orang itu. Mungkin banyak anak-anak yang bertato, yang masih mungkin hidupnya dugem dan segala macamnya. Ketika dia ke gereja, dia takut apa? Dia tidak terima. Mungkin yang keluarganya juga berantakan, dia malu ketika ditanya, papa mamamu mana? Papa mamaku udah divorce. Itu ada satu beban. Tetapi ternyata ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia diterima dengan lapang dada, dengan pelukan yang penuh kasih, seperti keluarga. Karena gereja mula-mula memberikan itu seperti keluarga, maka ada anugerah Tuhan yang besar, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana intimate worship itu bisa terwujud? Mari kita lanjutkan. Saya minta tolong PowerPoint-nya. Ada participation in worship. Ada apa saudara-saudara di dalam participation in worship? Ternyata di dalam gereja mula-mula ada sesuatu yang dahsyat, saudara-saudara. Sesuatu yang dahsyat adalah ada satu prinsip yang namanya kosmopolitanisme. Yaitu ketika apa? Ketika orang Yahudi nggak Yahudi bisa dipersatukan. Ketika orang miskin, orang kaya bisa dipersatukan di dalam Kristus, saudara-saudara. Ketika apa? Ketika wanita, ketika anak-anak yang sebetulnya tidak mendapatkan tempat di dalam kekristenan, mereka bisa diterima di dalam satu meja yang sama. Dan kalau kita melihat bagian ini di dalam Kisah Para Rasul, banyak ayat di depan ini, ternyata banyak wanita-wanita hebat. Bahkan sepertiga wanita hebat itu memimpin dari gereja, saudara-saudara. Ada 1 dari 3 leader itu wanita. Di tengah zaman budaya patriarkis, wanita yang tidak mendapatkan tempat ternyata di gereja diterima. Banyak ayat-ayat tentang wanita yang diterima. Satu lapisan dari masyarakat yang tidak mendapatkan tempat diterima di dalam kekristenan, saudara-saudara. Dan itu artinya ada participation, ada kosmopolitanisme, yaitu setiap orang, ras, suku, bangsa, bahasa, kaya atau miskin mendapatkan tempat yang sama di dalam gereja. Itu adalah ciri daripada
Christian worship, saudara-saudara. Saya minta slide selanjutnya. Silakan. Dan yang kedua, ada fervor worship, saudara-saudara. Ada satu semangat, ada kekuatan ketika ibadah. Saudara-saudara, yang membuat berbeda kekristenan pada masa itu adalah apa? Ketika mereka beribadah, saudara-saudara, ada satu kekuatan. Satu kekuatan apa? Kehidupan yang diubahkan. Yang sakit bisa disembuhkan, yang tidak punya tempat. Yang tidak punya tempat diberikan tempat, saudara-saudara. Mereka diberikan tempat di dalam kekristenan. Ketika Roh Kudus bekerja, ada banyak miracle, ada healing power. Ini menjadi satu ciri sehingga kekristenan begitu menarik buat orang-orang yang menderita. Dan saya rindu ketika kita beribadah, ada tempat. Ada tempat buat orang-orang, tidak hanya mereka datang dan diterima, tetapi mereka disembuhkan dari luka-luka. Mereka disembuhkan dari sakit. Mungkin sakit batin, mungkin sakit relasi. Mereka bisa disembuhkan di dalam rumah Tuhan. Dan itu yang menjadi sebuah ciri daripada kekristenan. Dan itu adalah sebuah way of life. Trinitarian worship, di mana Tuhan menjadi yang terutama. Ada intimacy di sana. Ada kekuatan yang besar. Ada satu partisipasi orang dari berbagai lapisan. Dan ada orang-orang yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang hatinya dibebat dengan kasih Kristus. Dan itu terjadi di gereja. Dan bukan hanya di gereja, bahkan banyak orang-orang yang tidak bisa ada di gereja ini. Dan dia masih anti, dia masih tidak nyaman. Tapi Anda pergi ke tempat-tempat di sana, di luar sana. Anda datang di sana, Anda datang di luar sana. Di dalam setiap perkumpulan-perkumpulan kamu bersepeda, kamu nongkrong, kamu main game. Di tempat kerjamu, orang-orang percaya bisa menjadi pemberita pemulihan kasih Allah pada mereka. Dan kalau kita melihat berbicara worship, puncaknya adalah your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kadang di dalam worship kita membedakan, ada yang vertical, ada yang horizontal. Worship itu berbicara bukan cuma kita aja, ada sesama, ada community, tetapi juga ada vertical, ada yang ke atas. Tapi saya melihat ini sebagai sesuatu yang spiral. Mengapa? Karena doa Bapa kami, your kingdom come, your will be done on earth. Ini berbicara tentang horizontal as it is in heaven. Ini berbicara tentang vertical, transcendent dan imanen. Dan bukankah Kristus ketika dia datang ke dunia ini, saudara-saudara, ketika dia datang ke dunia ini, Kristus, dia yang transenden, bicara tentang manusia, tetapi sejatinya keduanya itu tidak terpisah, tetapi keduanya menyatu di dalam kita. Dan justru disitulah dinyatakan kasih dan kuasa Allah boleh sempurna nyata. Dan maukah kita menjadi pemberita-pemberita itu? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita Mari kita menghadap Tuhan. Kita yang mengaku percaya kepada Yesus, bagaimana kehidupan kita? Mencintai diri, Tuhan mau. Mencintai sesama, keluarga kita, orang yang kita kasih, anak, istri, orang tua, Tuhan juga mau. Mencintai Tuhan, Allah Tritunggal, Yesus Kristus, Tuhan juga mau. Tapi terkadang di dalam ketiga hal itu, kita memfokuskan kepada diri kita. Kita memfokuskan kepada sesama kita. Padahal ada satu bagian yang terpenting di dalam worship, yaitu Tuhan, Yesus yang terutama di hidup kita. Dan ketika Yesus menjadi yang terutama, Dia tak mau Dia hanya menjadi yang terutama, karena Dia mau cinta Allah Tritunggal yang menciptakan kita dengan cintanya yang besar. Dia mau cintanya dirasakan setiap orang di sekitar kita, orang-orang di luar gereja, keluarga kita, bahkan diri kita. Dia mau cintanya pun kita rasakan dan kita beritakan. Tapi justru kita kadang lupa bahwa kita perlu mengutamakan Dia. Jemaat mula-mula ketika mereka percaya kepada Yesus, dia dedikasikan hidupnya kepada Yesus. Dan ketika dia mendedikasikan hidupnya kepada Kristus, disitulah dedikasi cinta kepada sesama, cinta kepada diri menyatu semuanya di dalam praktek, di dalam cara hidup yang nyata setiap hari, bukan di dalam konsep pikiran, dilatihkan dengan tubuhnya. Dan ketika beribadah, mereka menyambut orang-orang di luar untuk bisa diterima sebagai keluarga. Apa yang kita lakukan ketika kita beribadah? Kita hanya memikirkan Tuhan berkati karirku, Tuhan berkati masa depanku, Tuhan berkati pernikahanku, Tuhan berkati anak-anakku. Pernahkah kita berdoa, Tuhan apa yang Kau mau ketika keluarga? Tuhan apa yang Kau mau ketika aku punya karir ini? Tuhan apa yang Kau mau ketika aku punya bisnis ini? Tuhan, ini bisnisku, ini karirku, ini kepandaianku, ini keluargaku. Pakai aku menjadi berkat supaya kasih-Mu bisa dirasakan setiap orang. Orang-orang yang gak punya keluarga, yang keluarganya hancur, dia bisa ngerti apa itu keluarga melalui gereja. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa meminta ampun dan kembali membuka hati kita supaya Tuhan boleh memakai hidup kita. Tuhan, ini hidup kami, ampuni dosa-dosa kami, supaya kembali hari ini orientasi kami diarahkan menjadikan Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Dan ketika Engkau menjadi yang terutama, Tuhan, kasih itu menjadi yang terutama. Dan kasih itu termasuk ketika kasih di dalam hati kami bisa dirasakan banyak orang, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kami, dan juga bisa dirasakan oleh kami, anak-anak-Mu, oleh kami sendiri secara pribadi. Berkati kami Tuhan, tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.